Shalom, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu sejenak. Kita akan persiapkan hati kita untuk ibadah kepada Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara bersatu teduh, saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, meninggikan namanya, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang akan kita tinggikan di tempat ini, yang akan kita sembah. Kita naikkan pujian, biar seluruh bumi nyanyikan kemuliaan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernapas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi. Biar seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernapas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulialah nama. Mari bersama-sama kita berdiri, biar seluruh bumi naikkan kemuliaan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran, biar yang bernapas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulialah namanya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh
Terpujilah Engkau Allah Abraham, Isa dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur pada pagi hari ini kami dapat datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan sehingga Engkau layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu katakan, 2-3 orang lebih berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir. Demikian juga pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Kiranya kami dapat mendoakan semoga mereka dapat sampai ke tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi yang indah, pagi yang cerah Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini. Kita diberikan kesempatan dan waktu untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari bersama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan puji, kita sembah, kita tinggikan nama Tuhan, dan nanti firman Tuhan yang akan terus memberkati, menguatkan dan meneguhkan, mengarahkan kehidupan kita bersama-sama. Saya menyambut Bapak Ibu seluruh jemaat, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tak terukur besar kasih Tuhan atas kita. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tingginya mengatasi langit. Dalamnya tak terselami. Demikian pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini. Mari kita bisa bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Mari bersama-sama berdiri.
Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, tak berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, mulutku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Puji nama Tuhan, begitu besar kasih Tuhan atas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, yang mungkin ada beban, yang mungkin ada masalah, tidak perlu khawatir. Roh Kudus tercurah di tempat ini, membebaskan umatnya, termasuk kita, dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu beban. Mari kita naikkan pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita bersorak-sorai, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
tercurah di tempat urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak lagi, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bersama-sama kita akan membuka kitab suci kita. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Pembacaan akan dipimpin oleh singer. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26 sampai yang ke-34, beginilah bunyi firman Tuhan. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Di nama Tuhan, demikian pembacaan firman pada pagi hari ini yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya saat penyampaian firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian lekat dalam hatimu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam
kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita berdiri. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari barang berharga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Waktu kami serahkan pada hamba-Nya. Lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa di surga. Engkau yang telah menolong kami sehingga pagi hari ini kami dengan segenap keberadaan kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau di pagi hari ini. Sebentar lagi kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong, menjamah,
mengurapi dan memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Kau yang menolong hamba-Mu. Karena hamba menyadari dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan, kiranya Tuhan yang melengkapi, memampukan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Maaf, karena terlalu dekat jadi kurang nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Ini adalah bagian dari sebuah perjalanan rangkaian pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia sampai masuk ke dalam penjara di kota Filipi, dan akhirnya di dalam penjara itu dia dipakai untuk melayani kepala penjara, percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mungkin di antara Bapak Ibu mengenal seorang hamba Tuhan yang namanya Khairul Anwar. Ya, kalau Bapak Ibu searching mungkin di internet, sebagian saudara sudah mengetahui. Ya, background latar belakangnya dia seorang yang banyak terlibat di dalam kriminal, juga di dalam beberapa kejahatan, saudara. Dia pernah masuk ke dalam penjara, ya. Dan di masa kecilnya ternyata dia dibuang oleh orang tuanya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah perjalanan pada akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang menceritakan, ini Khairul Anwar ini ketika dia masih di dalam dunia yang lama, menyampaikan bahwa dia pernah, saya tidak melihat secara utuh, tapi dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus. Dan pada kesempatan itu, seorang Khairul Anwar ini kemudian diajak ke gereja. Di gereja, saudara, ketika dia ada di depan, disambut oleh penerima, kalau di sini mungkin lebih terkenal dengan penerima tamu. Tapi memang saya kemudian memberikan masukan kepada Bu Ina supaya ditulis penerima jemaat, ya, jadi supaya kita semuanya ini mengetahui bahwa kita ini di gereja kan bukan tamu, tapi kita jemaat, hanya istilah saja itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika dia masuk dalam gereja, banyak orang itu menyambut dia, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan bahwa dia diterima, dia diterima dengan baik. Dia diakui, diterima sebagai saudara. Saudara bisa membayangkan kalau saudara datang ke dalam sebuah gereja, dan kemudian di gereja itu Bapak Ibu Saudara diterima, Bapak Ibu Saudara mendapatkan sebuah komunitas yang menerima Bapak Ibu Saudara, tentu situasi kondisinya sangat nyaman. Tetapi lain halnya kalau Bapak Ibu datang ke gereja tidak ada yang memperhatikan, maka itu pentingnya Bapak Ibu yang ada di dalam jadwal, di dalam buletin itu, kalau nama KPW saudara, nama Bapak Ibu tertulis di situ berarti bukan sebuah pajangan. Tetapi itu sebuah kehormatan untuk kita hargai dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita memandang sepele pelayanan walaupun itu mungkin kelihatannya pelayanan yang biasa. Tetapi saudara, pelayanan seperti itu bisa menyentuh hati dan membuat seorang yang dulunya kerasnya luar biasa, bagaimana Allah Roh Kudus itu menjamah, bekerja dalam hidupnya, dan sekarang hidupnya seorang Khairul Anwar itu diubahkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa.
dia pernah melayani di LP Nusa Kambangan dan ada sebuah peristiwa yang ajaib. Bapak Ibu nanti bisa searching sebagai pendahuluan supaya Bapak Ibu mengerti secara utuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan seorang Rasul Paulus, saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, mari kita akan lihat bersama-sama sebagai pendahuluan. Saya akan membaca beberapa ayat, mari kita perhatikan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-15 dan 16, mari kita perhatikan bersama-sama. Firman Allah mengatakan demikian, tetapi firman Tuhan kepadanya. Ini kepada Ananias, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang dipakai Tuhan ketika seorang Saulus pada waktu itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika dia berjalan menuju Damsik, di tengah-tengah perjalanan, kemuliaan Allah meliputi dia sehingga dia jatuh tersungkur, dan itu merupakan satu titik balik bagaimana seorang Saulus bertobat. Mari kita perhatikan, pergilah, sebab orang inilah adalah alat, firman Tuhan mengatakan, pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat yang berikutnya, ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dari awal Bapak Ibu Saudara, inilah yang disampaikan ya. Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang disampaikan kepada Ananias ditujukan kepada seorang Paulus atau seorang Saulus. Ketika pertama-tama dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang dalam perjalanan panjang kehidupannya, pelayanannya, salah satunya tadi yang kita baca, perikop bagaimana dia ada di kota Filipi, adalah bagian dari perjalanan seorang Rasul Paulus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah disampaikan bahwa seorang Paulus akan mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan yang harus dia tanggung ketika dia sudah bertobat dan kemudian melayani Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan, diselamatkan untuk melayani Tuhan. Saya memang tidak ingin menguraikan tentang kepala penjara Filipi, tetapi saya ingin fokus Bapak Ibu Saudara pagi hari ini tentang keteladanan seorang Rasul Paulus. Sepenggal daripada bagian daripada pelayanannya tadi sudah kita baca. Ketika dia ada di kota Filipi, dia membebaskan seorang perempuan yang pada waktu itu, saudara, diikuti oleh banyak orang ya, karena berkaitan dengan kuasa-kuasa gelap. Mari kita perhatikan. Kisah Para Rasul pasal 16, beberapa ayat mari kita akan lihat. Ayat 16, 17 sampai ayat 18. Firman Tuhan mengatakan demikian, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungannya. Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat yang ke-18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, ini titik awal bagaimana seorang
Rasul Paulus kemudian masuk ke dalam kota Filipi dan pada akhirnya karena terjadi penghasutan di dalam ayat-ayat berikutnya, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi penjara tidak kemudian membuat kehidupan Paulus itu ngenes, kehidupan Paulus itu menderita, kehidupan Paulus itu terbelenggu, tetapi justru dari situlah bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan, bagaimana pelayanannya justru semakin luar biasa. Kalau kita lihat bersama-sama, sebuah campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib di dalam ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan demikian, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dari pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, Bapak Ibu Saudara, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, Tuhan kirimkan, Tuhan izinkan kedua hamba Tuhan ini ada dalam penjara, tetapi penjara tidak kemudian membuat seorang Paulus, Bapak Ibu Saudara, kehilangan akal, kehilangan damai sejahtera. Justru inilah sebuah titik awal, sebuah karya yang besar yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Terjadi gempa. Biasanya kalau gempa itu menghancurkan bangunan. Tetapi gempa yang ditulis di dalam Alkitab, yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, tidak merubuhkan bangunan. Memang sendi-sendi penjara kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, itu menjadi goyah dan pintu-pintu penjara itu terbuka dan belenggu yang mengikat seorang Rasul Paulus itu terlepas. Tetapi Paulus tidak melarikan diri. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepala penjara sudah panik. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Karena dia tahu konsekuensinya kalau seorang tahanan itu kemudian melarikan diri, meloloskan diri, maka konsekuensinya juga dia akan mendapatkan sebuah penghukuman. Oleh karena itu kemudian dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia sudah menghunus pedang, dia ingin mencelakakan dirinya, Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian Paulus mengatakan, jangan celakakan dirimu, aku masih di sini. Dia masih ada di dalam. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang kepala penjara pada akhirnya bukan hanya dia diselamatkan dari kematian secara jasmani, tetapi dia diselamatkan dari kematian yang kekal. Karena dari pemberitaan seorang Rasul Paulus, dia menyampaikan demikian. Jawab mereka, ya, jawab seorang Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Kita tahu ending daripada kisah ini, bagaimana kepala penjara Filipi akhirnya percaya kepada Yesus. Bahkan kalau kita lihat, seisi rumahnya percaya kepada Yesus, diselamatkan. Dan kalau kita melihat, memperhatikan lebih dalam, menyelidiki firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melalui kepala penjara yang ada di Filipi ini, kemudian Injil itu sampai ke dalam kota Filipi. Dan kalau kita melihat, di Filipi berdiri jemaat, berdiri gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saudara-saudara kita semuanya sudah diselamatkan. Kita menerima anugerah.
Seperti apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan di dalam Kristus. Tentunya di dalam kehidupan kita, kita tidak mau kemudian menyia-nyiakan keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai bentuk ucapan syukur di dalam kehidupan kita, tentunya ada kerinduan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengambil bagian melayani Tuhan. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, kalau nama KPW Bapak Ibu, nama Bapak Ibu Saudara tercantum di dalam buletin gereja, itu berarti sebuah kehormatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk kita menunaikan pelayanan tugas kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kita mau belajar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang Rasul Paulus melayani Tuhan tentunya. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, kita ke belakang, pasal 20. Tidak saya bacakan semuanya, hanya pada poin-poinnya saja. Supaya Bapak Ibu kita semuanya, kita bisa belajar bersama-sama dari kehidupan Paulus. Ketika dia diselamatkan, kemudian dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia memberitakan Injil. Mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana pelayanan seorang Paulus, sikap hati, sikap hidup seorang Paulus Bapak Ibu Saudara ketika dia melayani Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana dia dipanggil, kemudian menjadi seorang rasul. Kita tahu pelayanannya yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana sikap hatinya, sikap hidupnya di dalam melayani Tuhan. Saya akan membacakan beberapa hal. 3 poin penting yang perlu kita renungkan bersama-sama dari bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Bagian yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan, firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21, Bapak Ibu, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian pertama, kalau kita memperhatikan bagaimana ketika seorang Paulus sudah diselamatkan, hidup di dalam Kristus, dan dia melayani, dalam pelayanannya, bagian yang pertama kita bisa belajar, melayani dengan segenap hati, melayani dengan penuh kesungguhan. Itu dibuktikan dengan beberapa hal, Bapak Ibu bisa membaca, dari ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Mencucurkan air mata. Saudara, melayani memang bukan perkara yang gampang. Ketika kita melayani Tuhan, seringkali kita menghadapi berbagai macam tantangan yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat seorang hamba Tuhan yang namanya Yusuf Roni ketika bertobat, percaya kepada Yesus. Dia harus dipenjarakan di Surabaya, dan sampai kemudian pada hari ketika dia bebas, saudara, kemudian dia dipakai Tuhan begitu luar biasa sampai pada hari ini. Ya, di masa dia usianya sudah cukup lanjut. Tetapi kalau saya memperhatikan penderitaan, kemudian proses yang harus dialami ketika di dalam penjara, begitu luar biasa. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa seorang Paulus melayani Bapak Ibu Saudara dengan rendah hati.
Melayani dengan banyak mencucurkan air mata, berarti penuh dengan pengorbanan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu di dalam kehidupan kita, kita sudah dikasihi Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kita ini sudah mendapatkan sebuah jaminan kehidupan yang kekal. Harusnya kita mati binasa. Kristus yang sudah menggantikan posisi itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menjalaninya di atas kayu salib. Dia setia sampai akhir. Pagi hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Allah, yang dialami oleh seorang Paulus, penderitaan, aniaya, beban berat yang harus dijalani, kemudian bagaimana dengan segenap hati, dia ingin membangun, mengajar, mendidik jemaat yang telah dia menangkan bagi Kristus. Kemudian dia juga bagaimana terus memberitakan tentang Injil supaya banyak orang boleh bertobat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar melayani dengan segenap hati. Melayani dengan penuh kesungguhan. Ini yang perlu kita teladani dari seorang Rasul Paulus pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada pelayanan yang kecil, pelayanan yang dianggap mungkin sederhana. Sama saja Bapak Ibu Saudara. Saya di sini berdiri menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara nanti melayani persembahan, kunjungan, berdoa, menguatkan satu dengan yang lain, sama Bapak Ibu Saudara. Hanya mungkin posisinya saja yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mau mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan, Tuhan tidak membeda-bedakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh seorang Paulus, Paulus rela berkorban begitu luar biasa. Demi apa? Demi melayani Kristus yang sudah mengubahkan kehidupannya. Dia menyadari bahwa segala kemegahan, segala apa yang dicapai, segala apa yang dimiliki, yang lalu, yang terdahulu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat Filipi, itu sudah dianggapnya sebagai sampah. Tetapi kemudian dia melihat ke depan, ya, dia tertuju kepada Kristus. Bagaimana dia dengan segala apa yang dia miliki dipakai untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-23, Bapak Ibu bisa melihat dari pasalnya yang ke-20, di situ dikatakan, selain daripada itu, firman Tuhan mengatakan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kehidupan seorang Rasul Paulus memang berakhir di penjara di Roma, yang akhirnya membawa dia mati sebagai seorang martir. Di awal, ketika seorang Stefanus itu dirajam, mati terbunuh, mati sebagai martir, dia adalah salah satu orang yang menyetujui bagaimana seorang Stefanus dirajam dan mati karena nama Yesus. Pada akhirnya, Paulus juga mengikuti, ya, mengalami jejak yang sama, mati sebagai seorang martir. Bapak Ibu Saudara, tanpa sebuah iman yang sungguh-sungguh, tekad hati yang sungguh-sungguh, dan bagaimana dia mengenal Yesus secara pribadi, pasti saudara-saudara, orang tidak akan tahan kemudian menghadapi kematian yang demikian. Tetapi kita tahu bagaimana seorang Paulus mengenal Kristus begitu luar biasa. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang Paulus yang melayani. Yang kedua, melayani dengan penuh kesetiaan.
ayat yang ke-24 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukannya sedikit pun. Ini berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan penjara yang menanti, berkaitan dengan banyak lagi hal yang harus dia tanggung. Saudara, kemudian apa yang dikatakan? Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu ayat yang terkenal di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, mari kita akan membuka. Ini bentuk daripada kesetiaan seorang Rasul Paulus. Ini biasanya sering dikhotbahkan Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 4, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Inilah bentuk kesetiaan. Karena memang ini adalah pesan terakhir sebelum kemudian seorang Paulus menghadapi hukuman mati. Firman Tuhan saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah bentuk yang namanya kesetiaan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu akan diuji saudara-saudara. Ketika kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, kesetiaan Bapak Ibu Saudara akan diuji oleh waktu, diuji oleh situasi dan kondisi. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus itu, dia ketika berjalan, mengiring, berjuang di dalam iman, sudah hampir pada titik akhir. Dan dia menyelesaikannya dengan baik. Menyelesaikannya Bapak Ibu Saudara dengan penuh kesetiaan. Meskipun perjalanannya begitu terjal, begitu luar biasa, penuh dengan tantangan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyadari kita sudah diselamatkan, dan Bapak Ibu Saudara mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan, maka yang sangat dibutuhkan adalah kesetiaan. Bagaimana kita setia di dalam kita melayani Tuhan. Setia ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab. Nanti siang saya menyampaikan untuk para pelayan Tuhan tentang komitmen. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana berkomitmen di dalam melayani. Karena ketika berkomitmen tentunya Bapak Ibu Saudara itu berbicara sebuah ikrar, sebuah janji. Bagaimana sebuah keterikatan, sebuah tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita melihat bersama-sama tantangan, penderitaan, bahkan kematian tidak bisa menghentikan apa yang kemudian menjadi kesetiaan seorang Paulus. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali ada gesekan, seringkali ada tantangan ketika Bapak Ibu Saudara melayani. Itu biasa. Pergumulan harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Ketika ada masalah dalam sebuah pelayanan tentunya harus kita hadapi, kita selesaikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian daripada sebuah proses. Bagaimana kita harus menjalani, melakukannya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu bagian yang kedua. Jadi
Mari kita menjalaninya, melayani dengan penuh kesetiaan, sampai akhir tentunya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, mari kita akan lihat ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan mengatakan demikian, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 33 sampai 35. Perak dan atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita teladani dari seorang Rasul Paulus? Melayani dengan tulus. Saudara, tulus itu artinya apa, Bapak Ibu saudara? Tulus itu artinya keluar dari dasar hati yang paling dalam. Tidak ada embel-embel apapun. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau kita lihat dari pasal 20 ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah artinya kemudian kita tidak mendukung pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan? Tidak. Bukan seperti itu, Bapak Ibu saudara. Tetapi konteksnya, seorang Paulus itu, Bapak Ibu saudara, ketika melayani tidak kemudian mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi semuanya sudah dilepaskan, kita sudah tahu latar belakangnya. Wong dia orang yang mampu, dia orang yang pinter, dia orang yang berpengaruh. Semuanya ditinggalkan demi Yesus, demi melayani. Bahkan di dalam penderitaan, di dalam pelayanan banyak sekali penderitaan yang harus dialami. Kalau dibandingkan, kalau pengen nyaman, tentunya Paulus ya pengennya kehidupan yang dulu, Bapak Ibu saudara, kalau secara daging. Tetapi semuanya ditinggalkan. Saudara-saudara, demi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani dengan penuh ketulusan, saudara, hati kita akan penuh dengan sukacita. Kita tidak akan mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena tentu orientasinya adalah bagaimana Allah itu dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orientasi yang dilakukan oleh Paulus bukan kepada materi, tetapi untuk kemuliaan Allah. Itu sudah dibuktikan. Di sisi yang lain dia juga mengajar kepada jemaat. Dia mendidik kepada jemaat, dia membawa kepada jemaat supaya jemaat itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat, balik lagi Bapak Ibu saudara, ke dalam Filipi pasal 4. Ke dalam Filipi pasal 4. Bapak Ibu bisa melihat, satu ayat terkenal, segala perkara dapat kutanggung. Itu Filipi 4 ayat 13. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan beberapa ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama. Mari kita perhatikan Filipi pasal 4. Aku sangat bersukacita ayat 10 di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan,
sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, di dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita ikuti terus Bapak Ibu Saudara. Ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini berbicara tentang pemberian dari jemaat yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan seorang Paulus. Kamu sendiri tahu, ayat 15, hai orang-orang Filipi, bahwa pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika kamu pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat yang terakhir, ayat 17. Bapak Ibu mari kita perhatikan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana seorang Paulus itu berjuang keras begitu luar biasa. Dia kan juga seorang pengrajin tenda. Ketika dia melayani, makanya ketika dia ketemu dengan Priscilla dan Aquila, ya mereka berdua bekerja sama, membuat kemah, membuat tenda untuk kemudian bisa mencukupi kehidupannya sendiri, kehidupan seorang Rasul Paulus. Tapi dalam sebuah pelayanan, kalau kita memperhatikan bagaimana dia mendidik jemaat, mengarahkan jemaat, mengambil bagian. Bukan Paulus ingin mencari keuntungan, tetapi yang ditekankan Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat memberi, maka dia mengimani, dia mempercayai, jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketulusan seorang Rasul Paulus sudah kita lihat bersama-sama tadi di dalam Kisah Para Rasul, apa yang sudah kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 20 yang sudah kita baca, saudara-saudara, coba mari kita akan lihat kembali dalam beberapa ayat terakhir tadi, supaya kita bisa memperhatikan bersama-sama bagaimana dia mendidik, mengarahkan kepada jemaat, supaya jemaat terus bertumbuh, jemaat mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia sudah memberikan teladan, memberikan contoh. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku, keperluan kawan-kawan seperjalananku. Artinya apa, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia juga seorang pekerja keras, tidak mau kemudian merepotkan yang lain. Kalau jemaat mendukung, jemaat kemudian menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, itu semata-mata bukan untuk pribadi seorang Rasul Paulus, tetapi bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan ditopang oleh banyak jemaat yang kemudian mengasihi Paulus di dalam memberitakan Injil. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya di dalam melayani. Ketika Bapak Ibu saudara, kita semuanya dipercayakan berkat, dipercayakan hal-hal yang sifatnya materi tentunya saudara, bagian dari kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu ya, bergereja untuk operasional, untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan yang harus kita jalankan, semuanya membutuhkan topangan daripada jemaat. Bapak Ibu bisa mengambil bagian di sana. Dengan apa? Dengan kita memberi
sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan ketika kita mengambil bagian, ketika kita melayani, Rasul Paulus mengingatkan supaya buahnya itu semakin kemudian memperbesar, memperkaya, bahkan membuat jemaat-jemaat itu kemudian berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak pagi hari ini, mari kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kita yang sudah diselamatkan kemudian tidak berdiam diri. Apa yang Bapak Ibu bisa berikan sumbangsih bagi pelayanan pekerjaan Tuhan? Mari kita lakukan masing-masing. Tentunya sesuai dengan kapasitas kita bersama-sama. Sebagai kesimpulan, terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kasih Tuhan, yaitu menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, pasti di dalam hidupnya tidak akan berdiam diri, tetapi pasti ada kerinduan untuk kita melayani Tuhan. Pagi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita semuanya, seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, selamat melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan kehidupan kita menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah pelayanan kita, dan di mana Bapak Ibu ditempatkan, biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh terus memberkati, menguatkan kehidupan kita bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik dan mengarahkan kehidupan kami. Kami mensyukuri atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sadari anugerah-Mu yang besar, yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami diselamatkan, dibebaskan dari dosa, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah kami sebagai bentuk ucapan syukur, kami boleh melayani, mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Pakai seluruh jemaat-Mu, pakai setiap kami Tuhan, seluruh umat-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk kami boleh melayani Engkau dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan, dengan segenap keberadaan dari kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kita pujikan dengan segenap hati, biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Oh, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
kepadamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dipersilahkan duduk kembali. Waktu saya serahkan pada WL untuk kita melanjutkan menyiapkan persembahan kita memberi yang terbaik. Sepekan kita diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan atas kita lewat persembahan dan persepuluhan kita. Kita naikkan pujian, beri yang terbaik untuk persiapan kita memberikan persembahan dan persepuluhan. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kami undang yang mengedarkan kantong persembahan bisa mengedarkan kantong persembahan. Kantong yang hitam untuk persembahan persepuluhan, kantong yang merah untuk persembahan pembangunan. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik.
tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya saudanya, berikan kepadaku segalanya. Senger akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari dan kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan kami telah mengembalikan sebagian berkat yang asal daripada-Mu ya Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang sucikan, kuduskan persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya doa dan tentang kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman dari Pendeta Muda Stefanus. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Ada beberapa hal yang perlu kita simak. Yang pertama, mengundang semua pelayan untuk hadir dalam fellowship pelayan hari ini jam 11.30 ya. Di ruang utama ini adalah fellowship pertama di tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan guna persiapan pelayanan di tahun ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu simpatisan yang rindu menggabungkan diri untuk menjadi anggota Gereja Baptis Telogomulyo dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai jemaat, berhak untuk melayani dan dilayani tentunya. Juga bagi jemaat yang rindu menerima baptisan, gereja membuka kembali kelas keanggotaan, yakni kelas dasar iman Kristen, yang harus diikuti minimal 5 kali pertemuan sebagai kelas persiapan. Untuk pendaftaran silakan menghubungi sekretaris gereja, yaitu kepada Ibu Ina. Yang ketiga, minggu ini adalah minggu KPW, jadi mari semua jemaat hadir dalam persekutuan KPW masing-masing, baik yang hari Kamis maupun yang hari Jumat. Yang keempat, minggu depan, ya Bapak Ibu Saudara, tanggal 4 Februari 2024 di dalam ibadah pertama akan hadir pengkhotbah tamu untuk melayani firman Tuhan, yakni Pendeta Thompson Saul Parulian Lumban Tobing MTH dari Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 Cabang Teopani Temanggung dalam ibadah pertama ya minggu depan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik. Ya, saya mengingatkan besok hari Kamis dan Jumat ada persekutuan kelompok kecil atau persekutuan KPW. Kemudian untuk kegiatan doa, Selasa besok ada doa pagi secara online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita, juga hari Selasa jam 3 sampai jam 4:30 sore. Rabu besok kita bertemu di dalam doa dan pujian di gereja jam 6 sore Bapak Ibu Saudara. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi di tempat ini, di gereja secara tatap muka jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa kita melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel.
yang dilaksanakan 3 kali dalam sehari. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, yang terakhir, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Bapak Risma Yuda Indrata. Yang kedua, Ibu Anti Puji Astuti Yokanan. Yang berikutnya, Saudara Petra Valentino Bagus Tegar Prakoso. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Bapak C. Imam Budi Santoso. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati dalam ibadah pagi ini. Khususnya kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus memotivasi kami supaya kami setelah dipanggil diselamatkan untuk melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Tuhan pakai terus untuk membuat jemaat ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan bertobat kepada-Mu melalui gereja-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, mereka dibawa oleh Tuhan bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, semua dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk generasi muda, generasi penerus, terus Engkau memberkati mereka dalam masa depan mereka, supaya mereka berhasil dan menjadi saksi-Mu melayani Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala kegiatan gereja diberkati Tuhan. Seluruh kegiatan gereja dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang melayani, termasuk hamba-Mu, pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina, ketua KPW, guru sekolah minggu. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus bersama-sama untuk melayani Tuhan melalui gereja ini, sehingga gereja ini boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk
Yayasan Bintang Kasih diberkati Tuhan dengan seluruh pengurusnya, sehingga dapat berperan untuk memajukan sekolah ini dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak di dalam kasih Kristus, di dalam keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh guru-guru di Urapi sehingga dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Haryanto, Bu Yenti, Putri Mo. Kami berdoa juga untuk Pak Wat, juga Pak Projo, Pak Nardi, Pak Budi Wibowo. Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau menjamah, mengangkat segala sakit yang mereka derita di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan karunia kesembuhan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang lemah iman juga dijamah oleh Roh Kudus, dibangkitkan supaya mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus melalui gereja ini. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, yang peduli dan memberkati kami semuanya. Kami berdoa untuk anggaran gereja diberkati Tuhan, supaya Tuhan berikan kelimpahan sehingga dapat mencukupkan operasional gereja ini. Juga kehadiran 350 jiwa, Tuhan menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, juga untuk membimbing mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu, sehingga mereka akan menjadi dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Pucang Gading, gereja yang ada di sana diberkati Tuhan, menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, gereja yang menjangkau jiwa, yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan Pendeta Muda Dedi Katarso yang melayani, mengembalakan di sana, diurapi Tuhan, dari hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dapat membawa jemaat di sana bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami juga diberkati Tuhan, supaya menjelang pemilu ini suasana tetap dingin. Berkati para pemimpin supaya tidak membuat statement yang memanaskan, tetapi diurapi Tuhan sehingga negeri ini aman dan damai. Kami berdoa juga untuk Kota Semarang, karena kesejahteraan Kota Semarang juga kesejahteraan kami juga. Diberkati kota ini dengan toleran yang tinggi, penuh dengan kedamaian sukacita, sehingga Injil dapat diberitakan, gereja dapat ditanam, ditumbuhkan di dalam Kristus Yesus. Berkati wali kota supaya dapat membina warga Kota Semarang ini dengan baik, khususnya Telogosari Wetan, di mana gerejamu ini berdiri. Diberkati Tuhan, supaya warga di sini hidup rukun dan damai satu dengan yang lainnya. Kami serahkan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW sebagai pemimpin masyarakat ini, diurapi Tuhan, sehingga dapat membawa masyarakat ini, warga ini hidup rukun dan damai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam kasih kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mengadakan sekolah minggu, diberkati sekolah minggu ini dari Indria sampai dewasa, pria dan wanita, semuanya untuk mendalami kasih Tuhan melalui firman-Mu bersama-sama. Diberkati saat kami pulang juga Tuhan menyertai kami, menuntun membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa,
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat